Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar cek? Kembali lagi dengan saya Linda Yuniarti, mahasiswi FKIP PSPBSI. Mengapa kalian saya panggil cek? Karena kalian adalah siswa yang cerdas dan kreatif. Ya, hari ini kita akan belajar tentang tes deskripsi. Ada yang tahu apa itu tes deskripsi? Ya, betul. Tes deskripsi adalah sebuah paragraf yang gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas mengenai objek, tempat, atau peristiwa yang menjadi topik kepada pembaca sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang diungkapkan dalam teks tersebut. Sebenarnya, jika kalian memahami konsep tes deskripsi, kalian bisa menjadi penulis yang hebat loh. Tidak percaya? Yuk mari kita belajar. Baik, kita akan mempelajari konsep tes deskripsi. Apa saja sih konsep-konsepnya itu? Yang pertama, pengertian teks deskripsi. Yang kedua, struktur tes deskripsi. Yang ketiga, ciri-ciri tes deskripsi. Yang keempat, kaidah tes deskripsi. Yang kelima, jenis tes deskripsi. Dan yang keenam, langkah-langkah membuat tes deskripsi. Yuk kita pahami satu-satu dulu. Yang pertama, pengertian tes deskripsi. Seperti yang saya jelaskan di awalan tadi, tes deskripsi adalah sebuah paragraf yang gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas mengenai objek, tempat, atau peristiwa yang menjadi topik kepada pembaca sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang diungkapkan dalam teks tersebut. Baik, yang kedua kita akan mempelajari struktur tes deskripsi. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, klasifikasi. Yang ketiga, deskripsi. Mari kita pahami satu persatu. Yang pertama, identifikasi. Pada bagian ini berisikan penentuan dari identitas seseorang, benda, atau objek lainnya. Yang kedua, klasifikasi merupakan unsur penyusun yang bersistem dalam suatu kelompok menurut kaidah atau standar yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, deskripsi berisikan gambaran atau pemaparan yang akan dibahas dalam teks tersebut. Dengan membuat sebuah pemaparan ini, objek dalam topik tersebut bisa dituliskan secara mudah sehingga gampang dipahami oleh pembaca. Baik, yang ketiga kita akan mempelajari ciri-ciri tes deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, topik yang berupa objek atau benda digambarkan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan lain-lain. Dan yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri dengan seolah-olah mereka terbawa suasana saat membacanya. Baik, yang keempat kita akan mempelajari kaidah kebahasaan teks deskripsi. 1. Menggunakan kata benda yang sesuai dideskripsikan. Contoh, sekolah, rumahku, guruku, temanku, dan lain-lain. 2. Menggunakan kata sifat yang sifatnya itu menggambarkan sesuatu. Contoh, 2 siswa rajin. 3. Mengandung kata kerja transitif untuk dapat memberikan informasi subjek. Contoh, siswi itu mengenakan seragam coklat. Yang keempat, mengandung kata kerja dengan tujuan ialah mengungkapkan sebuah pandangan pribadi si penulis mengenai atau tentang sebuah subjek. Contoh, saya yakin baju itu murah. Yang kelima, mengandung kata keterangan dalam memberikan sebuah informasi tambahan mengenai suatu objek. Contoh, dengan cepat atau dengan lambat, atau di rumah sakit, dan lain-lain. Yang keenam, mengandung bahasa kiasan merupakan sebuah perumpamaan atau metafora. Contoh, kulitnya putih bersih seperti kapas putih. Baik, yang kelima kita akan mempelajari jenis-jenis teks deskripsi. 1. Teks deskripsi subjektif. 2. Teks deskripsi spasial. 3. Teks deskripsi objektif. Mari kita pahami satu persatu. 1. Teks deskripsi subjektif, yaitu suatu teks deskripsi yang dalam penggambaran objeknya berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis. 2. Teks deskripsi spasial, yaitu di dalam teks deskripsi ini objek yang disajikan hanya berupa benda, tempat, ruang,
dan lain-lain. Yang ketiga, teks deskripsi objektif, yaitu suatu teks deskripsi yang objeknya digambarkan apa adanya dengan menurut keadaan objek yang sebenarnya tanpa rekayasa atau penambahan opini dari penulis. Baik, yang keenam, kita akan mempelajari langkah-langkah dalam membuat teks deskripsi. 1. Tentukan tema atau objek yang akan kita bahas. 2. Menentukan tujuan. 3. Kumpulkan fakta atau data-data serta lakukan observasi mengenai objek yang akan dibahas. 4. Setelah data-data tersebut terkumpul, susunlah data menjadi kerangka karangan. 5. Uraikanlah kerangka karangan tersebut menjadi teks deskripsi yang disesuaikan data atau fakta sesuai topik. Nah, setelah kita mempelajari keseluruhan konsep teks deskripsi, adapun tujuan dari teks deskripsi ini, yaitu untuk menggambarkan objek secara rinci, konkret, dan subjektif, atau menggambarkan kondisi objek dari sudut pandang penulis sehingga pembaca seakan-akan dapat melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan oleh penulis. Adapun tujuan pembelajarannya, yaitu melalui kegiatan membaca teks deskripsi ini. 1. Peserta didik mampu mendefinisikan teks deskripsi. 2. Peserta didik mampu memahami struktur, ciri-ciri, kaidah kebahasaan, dan jenis-jenis teks deskripsi. 3. Peserta didik mampu membuat sebuah tulisan teks deskripsi. Nah, adapun media yang bisa digunakan dalam membuat tulisan teks deskripsi. 1. Media gambar. 2. Media video. 3. Media YouTube. Dan yang keempat, media animasi. Baiklah, saya akan membacakan contoh tulisan teks deskripsi. Judulnya Keindahan Sawah. Sebuah sawah dan pemandangan di sekitar desa Candi Mulyo, Kretek, Wonosobo, Jawa Tengah. Pemandangan yang indah terpancar di desa ini dengan kehadiran 2 buah gunung yang hijau dan berpetak-petak sawah yang menghijau dan segar. Di sebelah kiri terdapat Pak Tani sedang menyirami sawah. Udara di sekitar sawah ini begitu sejuk dan menyegarkan. Hari itu semakin siang dan juga semakin panas. Namun Pak Tani tidak kenal lelah. Ia terus melanjutkan pekerjaan dan menikmati indahnya pemandangan di sawah yang sedang ia kerjakan. Semakin siangnya hari itu membuat petani melepas penat sejenak dengan beristirahat di sebuah gubuk. Panasnya siang ini membuat petani mengibaskan topi besar untuk mengipasi badannya dan tidak lupa meminum air yang telah ia bawa dari rumah sejak pagi tadi. Sambil beristirahat, ia melihat petani lain yang sedang mencangkul sawahnya yang berpetak-petak luasnya. Mereka semua gigih merawat sawah yang dimiliki agar memiliki hasil yang bagus dan maksimal. Para petani tidak kenal lelah untuk mencangkul dan merawat sawah seperti anaknya. Selesai istirahat, petani pun melanjutkan pekerjaannya di sawah. Dengan hati gembira, ia ayunkan pacul dan siap mencangkul sawahnya. Beberapa waktu kemudian, sang istri datang membawakan kiriman makanan siang untuknya. Ia pun bergegas menikmati makanan yang dibawakan istrinya dengan lahap dan gembira. Selesai makan, petani pun melanjutkan pekerjaannya kembali. Sedangkan istri kembali ke rumah. Ia tidak kenal lelah untuk melakukan pekerjaan di sawahnya karena yang diinginkan adalah hasil maksimal dari sawah yang selama ini ia kerjakan. Ketika langit sudah berubah warna dan tidak cerah lagi, matahari pun terbenam. Petani berkemas-kemas untuk bersiap pulang ke rumahnya untuk beristirahat agar bisa melakukan pekerjaannya di esok hari. Nah, itulah contoh sebuah tulisan teks deskripsi mengenai alam. Baiklah, mengapa saya mengambil topik teks deskripsi? Karena teks deskripsi ini selalu terpakai dimanapun dan kapanpun. Baiklah, saya akan mengilustrasikannya dalam kehidupan. Contoh, ketika seseorang ingin menjelaskan sebuah objek kepada pembaca atau pendengar, maka ia akan menjelaskan sedetail mungkin, serinci mungkin, sekonkret mungkin, agar
Pembaca atau pendengar bisa merasakan langsung apa yang ingin disampaikan atau yang dideskripsikan oleh penulis. Baiklah, jika kalian ingin menjadi penulis yang hebat, kalian terlebih dahulu harus belajar teks deskripsi dengan betul. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, akan saya akhiri dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Kalimantan, singgah sebentar membeli buku, salah dan silap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.